Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran mata kuliah sistem digital, yaitu dot matrix. Pada dasarnya, dot matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk menghidupkan LED K, X, atau Y dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris X dan kolom Y. Nah, bisa kita lihat di sini, di gambar yang ada di sini, yaitu ini adalah terdapat PCB pin konektor. Nah, untuk bagian yang ini ataupun yang ini adalah bentuk dari dot matrixnya. Nah, bentuk dari dot matrix ini tergantung dengan ukuran berapa dot matrix yang kita gunakan. Kemudian, untuk mempermudah kontrol dan menghemat pin, maka diperlukan proses scanning atau biasanya kolom. Sedangkan pada baris diberikan bit sesuai huruf atau karakter yang akan ditampilkan yang bersesuaian dengan posisi scanning. Nah, scanning ini berfungsi untuk memberikan pertama atau high atau untuk common katoda atau 0. Untuk common anoda, untuk kolom lainnya diberi nilai negasi dari kolom yang diberi nilai 1 tadi. Begitu selanjutnya, untuk kolom berikutnya sampai kolom terakhir dari rangkaian LED matrix dan berulang dari depan lagi. Proses ini dilakukan sangat cepat sehingga mata kita melihatnya tetap sebagai suatu karakter yang diam. Nah, misalnya ingin menampilkan huruf A, maka secara umum itu bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran jika kita ingin menampilkan huruf A. Nah, bisa dilihat untuk angka yang 0 ini menggambarkan untuk bentuk huruf A. Logikanya seperti ini. Saat kolom pertama, scan kolom pertama sama dengan 1 dibagi height, dibagi 2,4 V. Maka bit yang diberi pada baris berupa 1110000. Sehingga jika ketemu 1 VS1, nggak ada arus yang mengalir, jadi otomatis LED itu mati. Nah, jika 1 ketemu 0, maka itu akan ada arus yang mengalir, maka otomatis LED itu menyala. Nah, begitu juga untuk kolom kedua. Ketika kolom kedua diberi tegangan, maka pada baris bit yang diberikan adalah 1101011. Nah, dan juga seterusnya ketika kolomnya mencapai ujung, maka akan diulang lagi ke kolom 1 lagi. Untuk melakukan scanning itu biasanya dilakukan dengan memanfaatkan shift register atau paling sederhana dengan menggunakan IC. Nah, di sini kita bisa menggunakan IC tipe 4017 yang di cascade itu menjadi LED berjalan yang panjang. Nah, ini adalah jika kita praktek membuat simulasi dot matrix itu menggunakan software. Nah, kita menggunakan software ini itu bisa menggunakan software multisim atau software yang lainnya. MaxLED adalah simulasi matriks LED yang bisa digunakan bersama simulator microcontroller pada MicroX. Dengan MX LED ini, perancangan sistem matriks LED yang biasanya disebut sebagai running text atau banyak juga yang menyebutnya sebagai moving sight menjadi lebih mudah dilaksanakan. Nah, MX LED pada versi ini menyediakan ukuran hingga 200 kolom dikali 80 baris. Dengan ukuran ini, kita bisa melakukan simulasi untuk matriks LED yang mencukupi kebutuhan yang lebih nyata. Nah, untuk memperbesar ukuran matriks pada versi ini itu dilakukan dengan mengurangi ukuran LED-nya itu menjadi 10 dikali 10 piksel. Nah, ini adalah bentuk dari dot matrix lebih dari 1. Nah, ini adalah bentuk dari IC. Nah, untuk gambar ini itu adalah IC itu dengan pin 11C untuk yang bagian ini. Nah, untuk IC yang 3 ini itu menggunakan IC tipe 4017. Menyusun LED sebagai matriks. MX LED merupakan simulator rangkaian matriks LED. Dengan simulator ini, kita bisa mencoba program
pengendali matriks LED walaupun tanpa hardware. MX LED membuat matriks LED dengan cara menyusun LED pada jalur-jalur vertikal dan jalur-jalur horizontal. Nah, di sini kita harus menyediakan jalur horizontal sebanyak jumlah baris, atau kita buat 8 baris. Kemudian kita juga membuat jalur vertikalnya sebanyak jumlah kolom. Nah, baru kita susun jalur vertikal dan horizontal tersebut seperti gambar yang di slide berikutnya. Nah, ini adalah bentuk susunan-susunan tadi untuk garis vertikal dan garis horizontalnya. Jalur-jalur vertikal dan horizontal tersebut itu tidak saling terhubung. Nah, kemudian pada setiap titik pertemuan antara jalur yang tadi itu antara jalur vertikal dan horizontal tersebut itu pasanglah sebuah LED dengan cara menghubungkan anoda ke jalur horizontal dan katodanya itu ke jalur vertikal. Nah, ini adalah bentuk pemasangan LED tersebut adalah seperti gambar di bawah berikut. Nah, ini adalah bentuk pemasangan LED. Dengan memasang LED seperti gambar yang di slide sebelumnya, LED yang menyala adalah LED yang adonannya terhubung pada jalur horizontal yang tinggi pertama, yaitu yang bagian ini ya. Dan katoda terhubung pada jalur vertikal yaitu rendah yang nolnya. Nah, hanya ada satu jalur vertikal yang rendah pada satu waktu, sedangkan jalur-jalur lainnya harus tetap tinggi. Jalur vertikal yang rendah ini kita sebut sebagai kolom aktif. Berbeda dengan jalur vertikal, jalur horizontal yang terdiri dari 8 baris ini itu boleh bernilai tinggi atau rendah, tanpa harus memperhatikan jalur-jalur horizontalnya. Nah, untuk selanjutnya itu pengendali horizontal. Untuk memberi tegangan pada jalur horizontal ini, kita tidak bisa secara langsung menyambungkannya ke port. Nah, hal ini disebabkan oleh kebutuhan arus yang cukup besar. Oleh karena itu, jalur-jalur horizontal kita beri catu daya menggunakan transistor PNP. Nah, untuk transistor PNP itu bisa dilihat sebagai berikut catu daya untuk jalur horizontal. Nah, setiap jalur horizontal itu diberi transistor seperti gambar yang tadi. Dengan cara seperti ini, untuk membuat agar jalur horizontal bisa memberi arus pada LED, maka basis harus diberi kondisi rendah yaitu 0, sedangkan jika basis diberi kondisi tinggi, maka jalur justru tidak bisa memberikan arus untuk LED. Nah, selanjutnya pengendali vertikal. Seperti jalur horizontal. Nah, jalur vertikal juga tidak bisa dikendalikan secara langsung menggunakan port. Hal ini disebabkan oleh jumlah arus yang harus dibenamkan ke ground itu cukup besar. Oleh karena itu kita menggunakan transistor jenis NPN. Nah, berbeda lagi dengan pengendali horizontal tadi, itu kita menggunakan transistor jenis PNP. Nah, untuk yang pengendali vertikal itu kita menggunakan transistor jenis NPN. Nah, ini adalah gambar dari contoh pemasangannya. Ini kendalinya 0 dan ini dari kolom 0. Dan ini adalah bentuk dari transistor. Nah, setiap jalur vertikal itu dikendalikan menggunakan transistor seperti gambar yang di atas tadi ya. Nah, jika basis tadi diberi kondisi tinggi, maka jalur akan menjadi jalur kolom yang aktif. Sebaiknya jika basis diberi kondisi rendah, maka jalur menjadi kolom tidak aktif. Seperti telah disebutkan di atas, hanya ada satu kolom saja yang boleh aktif, sedangkan kolom lainnya harus tidak aktif. Nah, ada banyak IC yang keluarannya bekerja seperti itu. Salah satunya yang paling murah adalah IC tipe 4017. Nah, ini adalah bentuk dari IC 4017. Dan ini adalah bentuk dari simbol transistor yang tadi. Nah, pengendalian kolom menggunakan IC 4017. Sayang sekali bahwa IC ini hanya memiliki 10 keluaran saja. Sayang sekali bahwa IC ini hanya memiliki 10 keluaran saja. Dengan demikian, kita hanya bisa membuat pengendalian untuk 10 kolom saja. Caranya adalah dengan membuat blok-blok kolom. Kolom-kolom dikelompokkan menjadi blok-blok kolom. Setiap blok kolom terdiri dari 10 kolom.
Nah, kolom-kolom pada setiap blok kolom diberi nomor dari 0 hingga 9. Jadi kolom 0 adalah kolom 0 dari blok 0. Kolom 10 adalah kolom 0 dari blok 1. Kolom 21 adalah kolom 1 dari blok 2 dan seterusnya. Setiap basis dari kolom dengan nomor sama digabungkan menjadi satu dan dikendalikan oleh sebuah keluaran dari 4017. Sebagai contoh, basis dari kolom 0 dihubungkan dengan basis dari kolom 10, kolom 10, kolom 30, dan seterusnya, kemudian basis-basis yang telah menjadi satu. Ini dikendalikan oleh Kino dari 4017. Nah, ini adalah bentuk dari IC tadi, IC tipe 4017 dengan kendali blok 0, kendali blok 1, dan ini adalah transistornya. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa walaupun basis dari kolom 0 dan kolom 10 dikendalikan secara bersamaan, akan tetapi kolom yang bisa membenamkan arus hanya kolom yang bloknya sedang aktif. Terlihat bahwa cara pengendalian kolom maupun blok kolom adalah sama. Jika jumlah blok kolomnya sedikit, maka pengendali blok kolom bisa dilakukan secara langsung menggunakan port dari microcontroller. Akan tetapi, jika jumlah blok kolomnya cukup banyak, maka blok-blok kolom tersebut juga bisa dikendalikan menggunakan 4017 yang lain. Jadi kita menyusun 4017 secara bertingkat. Dan jika jumlah blok kolom ini pun lebih dari 10, maka kita bisa membuat tingkat berikutnya, yaitu 4017 tingkat ratusan. Untuk menyusun 4017 secara bertingkat, seperti di atas, adalah dengan menghubungkan keluaran carry dari 4017 tingkat satuan sebagai masukan clock bagi 4017 tingkat puluhan. Dan jika ada 4017 tingkat ratusan, maka carry dari 4017 tingkat puluhan digunakan sebagai masukan clock bagi 4017 tingkat ratusan. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita untuk perhitungan arus. Ada 3 macam transistor, dilihat dari posisinya. Nah, pertama adalah transistor pengendali baris, kedua adalah transistor pengendali kolom atau satuan, dan yang ketiga yaitu adalah transistor pengendali blok kolom atau puluhan. Tentu saja perhitungan ini dengan asumsi bahwa jumlah kolom tidak lebih dari 100 kolom. Sekian dan terima kasih. Nah, sekianlah video pembelajaran saya tentang dot matrix dengan mata kuliah sistem digital. Jika ada salah dan kurangnya itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.